Oke, teman-teman pecinta saham, yang pecinta saham, jadi kemarin saya baru membahas saham ini dan ini langsung ke surga naiknya, langsung arah. Ini arah nggak sih tadi? Nggak tahu deh. Pokoknya langsung langsung sampai targetnya. Jadi kalau buat teman-teman yang ya trading ya mungkin udah merasa cukup dijual ya silakan. Tapi kalau anda mau nunggu sampai, kalau saya sih kalau naik kadang-kadang saya mikir sih jual dulu ya, jual dulu nanti kalau koreksi bisa beli lagi. Tapi kalau teman-teman memang mau hold lamaan, misalnya Anda super optimis dan menunggu sampai di all time high-nya di 240 ya barangkali sampai ya. Ya itu hak Anda sih, bebas Anda mau apa. Tapi kalau saya sendiri ya, saya sendiri kalau target sudah tercapai ya saya jual meskipun ya pada akhirnya mungkin bisa nyesel kok naik lagi gitu. Tapi ya udah jangan jangan terlalu kita tangisi ya. Yang jelas kan saya udah bikin targetnya di sekitar sini nih ya. Jadi ya udah, maksudnya kalau udah done ya sudah, jangan disesali ya. Kadang-kadang dalam perjalanan saham seperti ini ya, saham seperti ini kadang kita ada nafsu beli di sekitar sini nih pas turun-turun nih ya. Jadi lain kali kalau ada emang saham-saham seperti ini, mungkin ya Anda jangan terlalu nafsu beli di sekitar sini ya, karena dia turunnya mungkin belum habis. Anda sebaiknya tunggu sampai dia balik ke harga dia waktu belum naik ya. Dan ternyata memang ini bener kan belum naik sampai. Lalu satway baru mulai bucuk-bucuk seperti ini dan sekarang akhirnya nyampe beneran. Kenapa ada garis kuning di sini? Karena kita asumsi ini bisa naik waktu saat ini. Ternyata nggak langsung ya. Jadi dia satway lagi baru naik dan sekarang tercapai naik dengan volume yang besar. Memang secara teknikal sih kalau volume besar asumsi dia bisa ke all time high di sekitar sini ya. Tapi ya tadi saya bilang sesuaikan dengan target Anda. Kalau Anda memang nggak mau muluk-muluk ya udah lepas aja. Pas lagi begini lepas, nanti Anda cari lagi momen koreksi untuk beli lagi. Tapi kalau udah ditinggal kayak gini naik door ya sudah, jangan jangan disesali ya. Yang penting Anda konsisten, Anda profit, dari itu aja. Jadi hari ini selain kepik ya ada saham-saham lain ya. Pokoknya belakangan ini saham-saham MNC emang lagi gila sih, saham-saham MNC Group. Kenapa begitu ya? Jawaban sederhana saya ya mungkin ya dari kemarin memang pernah sempat sepi barang ini ya, Behit lah ya kan. Behit saya sudah ada ada grup saya yang itu grup 50-an, itu memang grup bahaya sih ya, tapi ada yang seneng grup gitu ya. Saya nggak berani open ke publik karena ya itu grup bahaya gitu, menurut saya grup bahaya. Kalau saham 50-an lelep tanda stres sendiri bahaya. Jadi mendingan beli saham-saham yang waras aja yang ya jarang seperti ini tuh bahaya sekali. Meskipun dia bisa naik banyak ya, karena Anda akan kecanduan kalau naik terus ya. Kalau Anda belum gitu ahli, Anda main-main begini naik terus, Anda kira semua saham akan naik terus. Bahkan suatu hari Anda bisa lelep di saham-saham begini ya. Jadi untuk yang mengerti aja dan emang yang udah ngerti saham-saham 50-an, saham hobi begini, ini saya udah dulu juga sempat bikin di di sini nih ya, saya sempat masuk juga ya. Dan apakah langsung naik? Kan enggak juga, diturunin dulu set baru dia naik sini. Nah saya kira mungkin ya pada jual juga di sini ya. Jadi pasnya naik orang jual, lalu ada juga orang yang baru mulai beli tuh di sini ya, tunggu dikoreksi atau dia jual dulu baru beli lagi. Ada juga yang begitu ya, itu pinter-pinteran Anda lah, itu nggak ada yang nentuin. Tiba-tiba dibawa naik segini ya, dan dia udah all time high, dia kesentuh kan 75 ya. Saya sih kalau bicara di grup saya umumnya 75 resist dia, dan dia resistnya udah breakout. Berarti 50% naik dari bawah. Keberapa naiknya ya, mungkin aja bisa naik lebih lanjut ya. Mungkin aja bisa naik lebih lanjut. Dia udah tembus kemarinnya di sini nih ya. Jadi ya beginilah saham-saham 50-an ya. Tembus set ya kan. Lalu ntar naik lebih tinggi lagi. Tapi apakah langsung naik atau koreksi dulu? Nah itu tidak ada yang tahu. Jadi Anda lihatnya ya udah tunggu terjadi dulu baru kelihatan. Yang jelas Anda udah pasang posisi waktu di bawah-bawah sini ya. Kayak beginilah ya. Kalau udah pasang posisi Anda tinggal diem aja, tunggu dia naik, buang. Naiknya lumayan ya, Anda tinggal ini take profit. Tapi masalah kan biasa orang nggak mau kan, kalau saham-saham lagi jelek nggak mau, maunya belinya lagi di sini justru, lagi di sini baru ini lagi begini baru mau beli gitu ya. Sebenarnya kalau saya bilang sih ya bukan style saya beli lagi weaknessnya nih, lagi begini nih belinya ya, lagi 50 begini ya, dan kita asumsi ke depan dia ada kenaikan. Jadi targetnya berapa ya, mungkin nih disclaimer on ya, mungkin dia akan naik ke seratusan ke resist terdahulunya, yaitu di
100-an lah ya. Berarti dia pas Fibo 100% dari 50 ke atas ya, biasanya sih segitu. Biasanya ya. Apakah sampai atau enggak ya kita lihat aja nanti. Ya, Anda sesuaikan resiko Anda sendiri. Kalau ini saya udah pasang target juga nih, saya 120 ya. Dan dia nggak langsung sampai waktu di 80-an ini, nggak langsung sampai, turun dulu, gocek dulu, set, baru mantul lagi. Tapi ke depan apakah sampai? Ya, let's see. Untuk BABP ini memang saham gila juga ya. Ini saham ekstrim banget. Ya, dia saham tipe ekstrim begini, kayak naik nggak karu-karuan. Dulu bahas ini nih 50-an nih, ini di sini ya. 50-an ada akumulasi besar. Ada akumulasi yang cukup besar di sini. Tapi apakah langsung naik? Kan enggak, maksudnya. Makanya susah kalau Anda ngomong langsung naik, ya enggak bakal langsung naik saham. Anda masih nunggu minimal ya 1-3 tahun kalau mau lihat pastinya ya. Ini ada akumulasi besar. Apakah akumulasi orang bodoh? Kan enggak ya. Apa yang akumulasi orang bodoh kan enggak ya. Jangan lu begini. Baru dia terakhir naik di sini, dor ya. Dan naik itu kan juga bantingannya gila-gilaan. Jadi jarang sekali Anda bisa cuan besar di saham-saham seperti ini karena Anda pasti takut. Kecuali Anda memang bobo aja, udah bobo sambil spekulasi nunggu suatu saat naik ya. Jadi ini begini nih, sistemnya emang ini kejam banget ya. Banyak yang beli ya di 50-an, tapi Anda sudah habis di sini. Ya, Anda sudah habis pasti di sini lah, di arah-arah pertama, lalu digocek habis ya. Naik buanting lagi begini gak karu-karuan. Ya, tapi kalau buat Anda yang nggak terbiasa dengan saham seperti ini, sebaiknya sih ya main saham yang lebih waras ya. Ini kan saham kecil yang naiknya bisa beger-begeran. Tergantung style Anda. Ada yang senang main saham begini, ya ada yang tidak suka gitu ya saham begini. Ya, jadi dia pasti banting, ayun dulu sekali baru ke sini ya. Ini dan nyampe ternyata 200 ya. 200 di SB saya tulis 200 dan ternyata 200 itu nyampe ya, nyampe. Nah, ini di luar dugaan dia naik lagi nih ya, jebret. Lihat saham seperti ini, saya ingat saham seperti BNBA ya, dulu naiknya tinggi. Ini mungkin masih bisa, biasanya saham begini masih bisa diangkat lagi ya. Kita lihat dulu histori berapa nih. Mungkin ke GoPay masih bisa nih. Cuman risikonya udah sangat tinggi, jadi udah nggak direkomend sih ya. Udah lupakan saja kalau udah seperti ini. Udah terlalu rame. Bahkan udah benar-benar all time high dari semuanya. Tandanya jika Anda baru mau masuk mungkin agak terlambat menurut saya ya. Jadi makanya Anda kalau mau masuk ya masih waktu sepi-sepinya itu. Sepi-sepi dan Anda tinggal sabar aja. Ya oke, jadi saya udah ngeliat lagi. Dia udah strike ke atas, jadi saya udah ngeliat lagi. Mungkin isunya apalah, saya nggak terlalu peduli juga. Mau isunya bank digital lah, apalah yang saya nggak ikutin lagi. Kita lihat backup ya, MNC Capital juga ternyata sama naiknya begitu. Jadi kalau udah pada naik ya sebaiknya Anda ya berhati-hati justru ya. Ya, backup juga ini dulu diem terus lama, tahu-tahu nggak karuan juga naiknya ya. Jadi grup-grup ini udah ada bandarnya lah yang main lah ya. Kita nggak tahu bandar siapa, pokoknya dalam volume besar baru dia tiba-tiba main angkat. Jadi kemarin habis grup-grup Lipo ya kan yang naik, sekarang grup-grup MNCN ya. Mendingan Anda cari grup-grup lain yang masih agak, kalau saya sih masih cari yang agak-agak sepi lah ya. Yang udah naik begini tuh ya udah waktunya take profit ya. Kita tidak usah terlalu serakah sampai dia all time high ya. Meskipun dia bisa aja dia all time high, cuman ya udahlah, saya sudah nggak mau ini ya. Ini dulu kan tinggi, jadi kalau turun juga nggak karu-karuan kan. Anda siap-siap aja tuh kalau Anda beli dari tahun berapa nih, 2019 baru naik lagi tahun sekarang, dibantai dulu habis-habisan di bawah ya. Itulah saham kenapa Anda mesti tidur biar pas dibantai ya Anda nggak khawatir. Kalau Anda liatin ya akhirnya khawatir. Ini kayak BMTR yang sahamnya yang heboh, sahamnya Suhu No Keng Hong ya. Jadi Anda lihat beliau beli di yang secara berita kan dia beli di 200 ya. Jadi dia nggak usah jual apa-apa lagi ya, sahamnya ya udah gitu, sahamnya udah posisi sudah menang gitu. Posisinya dia sudah menang. Jadi kalau Suhu Lok yang dia mainnya ya main bawah, jadi
dapat posisi ya dia tinggal tidur aja, nggak main swing-swingan ya. Pas di sini kan beli naik, ya kan balik lagi ke harga sebelumnya nih, nggak tahu pada beli atau enggak, saya nggak tahu. Biasa orang udah turun malah takut dan nggak mau beli ya. Dan akhirnya dia lama diem, ya kan sempat diem kan dia lama, naik lagi sempat diem di sini lama. Saya sempat lihat kok saham-saham MNC sempat saya pikir ini udah mulai diem nih, oke nih ya. Ya jadi yang saya pilih kemarin kepik sama BHIT, dan dua-duanya untung meskipun naiknya nggak sekejam sama BABP, karena BABP saya dulu pernah bahas di 50-an, jadi abis kayak udah naik saya udah malas bahas gitu. Ternyata masih lebih kejam lagi naiknya, dan ini naiknya juga kejam. Akankah dia menuju 500 ya? Saya rasa ada kemungkinan. Kalau Anda masih lihat fundamental, ini ada kemungkinan ke level-level atasnya dia nih ya. Ya, jadi dulu di 500 ada. Ya, jadi grup-grup ini mainannya ya seperti itu, 400 sampai 500 ya. Kita lihat juga ada beberapa orang yang mainnya MNC versi blue chip, yaitu MNCN. Kita lihat untuk MNC ini mungkin orang yang blue chip mainnya ini gitu, yang takut main saham receh ya mainnya blue chip seperti ini. Apakah dan dia naiknya slow ya, Anda lihat naiknya slow. Jadi memang tergantung selera Anda. Kalau Anda emang seneng gorengan ya udah, jangan takut sama ayunan yang kenceng gitu. Tapi kalau Anda takut ya Anda mungkin mainnya seperti ini, dan Anda juga perlu sabar untuk naiknya. Ini lebih berat lagi, mungkin lebih berat daripada yang receh-receh nih. Ya, tapi kalau naik ya sama aja, dia bisa naik ke sini juga 1400 ya. Ya, lihat sih saya cuma bahas sedikit aja ini karena ini belum begitu heboh ya. Tapi kalau Anda senang sama begini, saya rasa juga masih ada harapan untuk naik lebih lanjut lagi. Dia masih di supportnya dia ya, masih di bawah nih, belum sampai ya, masih di sini nih, belum sampai naik ke jam gitu ya. Jadi ini kemarin all time high dia masih jauh di 1800, jadi 1400 dulu masih bisa lah menurut saya. Untuk MNC yang lain yang kecil-kecil ada banyak, saya nggak bahas lagi, jadi yang umum-umum aja dulu dibahasnya, karena kalau yang kecil-kecil juga peminatnya juga sedikit. Apa itu saya nggak tahu, ada namanya macam-macam, pokoknya yang sama-sama kecil lah ya. Jadi untuk MNC udah naik banyak, mendingan pilih yang naiknya masih belum terlalu dalam ya. Anda pikirkan sendiri, yang saya lihat sih ini MNC naiknya belum terlalu dalam, BMTR juga belum terlalu kejam ya. Kalau yang kecil-kecil itu udah kejam, yang awalnya BABP dulu baru kayak kepik beh gitu-gitulah ya. Ya itu dulu, jadi yang saya bahas MNC ya itu ya. Jadi tiap-tiap grup ada aja ayunannya ya. Anda yang bilang grup something kurang baik apa, ada aja kalau lagi naik. Kayak MNC kan udah sepi, tau hari ini belakangnya gila-gilaan. Nah, kalau Anda baru kejar-kejaran udah naik begini, itu biasanya sih Anda bisa kebagian nyangkutnya karena dia koreksi dulu atau apa ya. Jadi saham itu memang begitu, kalau udah naik kejam ya sebaiknya Anda cari yang masih gimana ya, yang belum naik lah. Kalau saran saya sih, saran pribadi dengan disclaimer on ya. Jadi kayak kemarin di channel saya juga ada bahas saham kepik, dan itu ya naik meskipun nggak se-ekstrem BABP, tapi ya lumayan lah, naik 30-an ARA ya, hampir ARA lah tadi. Ya oke lah ya. Kalau pada tanya gimana nih gini, ya ini yang belum naik gitu loh. Kalau Anda tanya MNC gimana, ya ini MNCN ini belum naik gitu. Tapi apakah naiknya lebih kejam dari yang lain ya, kita nggak tahu, kita lihat aja. Jadi ada teman udah pegang di berapa nih? Udah pegang di sekitar sini nih kalau nggak salah ya, terus dibawa turun ya. Ya udah tunggu aja, kalau udah terlanjur jangan buru-buru jual juga karena dia baru goyang-goyang gitu ya. Jadi saham itu ya perlu sabar. Kalau memang udah dapat posisi ya sabar aja, karena kan Anda perlu kasih durasi ya. Kalau yang itu saya bilang kan idealnya 3 tahun itu ya. Kalau Anda dibawa turun ya 3 tahun dibawa turun, pada tahun ketiga biasanya sih mantul lagi. Dulu pernah terjadi saham Harum ya kayak gitu juga, maksudnya diem dulu setahun ya kan, 1-2 tahun diem, tau terbang tinggi. Oke, kedepannya kita lihat aja grup MNC ini udah naik untuk momen-momen margin of safety. Cuma kalau Anda mau trading cari saham ramai ya Anda tentukan lagi support and resistance, target di all time high masih ada sih kemungkinan ya. Tapi kalau saya sih udah kejar-kejar gitu udah agak malas, soalnya nanti akhirnya ujung-ujungnya banyak kan yang nyangkut soalnya. Ya oke, terima kasih teman-teman ya yang udah ngedengerin. Mungkin aja informasi ini bisa bermanfaat.